Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pelaku tahlilan kematian, para pembela ritual tahlilan kematian, sepertinya di dalam video ini harus menelan rasa pahit yang dalam, kaum muslimin, ya. Pokoknya meskipun pahit, sepahit apapun, sepertinya di video ini mereka harus tetap menelan, ya. Karena ada sebuah fakta tentang masalah tahlilan yang dibongkar oleh seorang tokoh besar yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Aswaja, yang dibanggakan oleh orang-orang yang sangat pro dengan tahlilan, ya. Bahkan ya, tokoh ini juga sangat pro dengan tahlilan. Bahkan demi tahlilan rela memfitnah para dai salafi. Rela memfitnah para dai yang mendakwahkan sunnah, ya. Tokoh ini pernah mengatakan, ya, bahwa kalimat tahlil itu kalau diucapkan oleh orang yang sudah kafir sejak lahir, bahkan usianya mungkin boleh beratus tahun, kaum muslimin, ya. Sekali mengucapkan kalimat tahlil, dia bisa menjadi seorang muslim, ya. Akan tetapi, kata tokoh ini, yang anehnya ada sekarang ini kelompok-kelompok yang mengatakan orang yang membaca tahlil itu kafir. Padahal sebenarnya nggak ada statement yang seperti itu, nggak ada, kaum muslimin, ya. Nggak ada satupun para dai salafi yang mengatakan orang yang membaca tahlil itu menjadi kafir. Nggak ada. Ya, begitu juga dengan ritual tahlilan. Nggak ada. Para asatidz salafi menjelaskan, mengatakan bahwa orang yang mengikuti ritual tahlilan, orang yang mengadakan ritual tahlilan itu jadi kafir. Nggak ada, kaum muslimin, ya. Nggak ada, ya. Tapi meskipun tokoh ini membela habis-habisan ritual tahlilan, tapi dia telah membongkar fakta bahwa di dalam ritual-ritual tahlilan terdapat kebobrokan, ya. Coba simak video ini, kaum muslimin. Zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Nah, kaum muslimin, ya, ini bahasa Jawa, kaum muslimin, ya. Kata Gus Baha, di akhir zaman ini banyak yang ngawur, kaum muslimin, ya. Kalau ada acara itu, ya, yang dimaksud ini acara tahlilan, kaum muslimin, ya. Biasanya anaknya nggak ikut baca, orang lain yang disuruh baca, ya. Dan Gus Baha menyatakan itu keliru. Tapi memang dari dulu ini masalah yang klasik, ya. Dari dulu memang seperti ini, kaum muslimin. Dan itu banyak terjadi. Dan di video-video sebelumnya juga kami sudah sampaikan, ya, bahwa memang realitas seperti itu. Tahlilan itu sudah menjadi, ya, sesuatu yang seolah-olah lebih wajib daripada sholat, ya. Bukan hanya anaknya nggak ikut baca, kadang yang punya musibah, yang ahli musibah itu bukan hanya nggak ikut baca, ya. Waktu acara itu bukan hanya nggak ikut baca. Misal ada orang tua yang sudah meninggal dunia, anaknya ini, ya, bukan sekedar nggak ikut baca saja, sholat 5 waktu saja tidak dia kerjakan. Dan itu sampai sekarang banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu, kaum muslimin. Dan yang datang ikut acara itu banyak juga yang nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran. Kadang-kadang juga, ya, kalau baca yang ngawur, ya, karena mereka nggak bisa. Mereka itu cuma, ya, bacanya cuma awal ayat sama akhir ayat, ya. Misal mereka membaca litunzira qauman ghafilun, ya. Laqad haqqal qawlu yu'minun. Cuma kayak gitu, kaum muslimin. Ya, dan itu banyak sekali, kaum muslimin, ya. Dan kami mengatakan seperti itu ya karena kami dulu ya ikut juga acara seperti itu, kaum muslimin, ya. Jadi, ya, dari komentar ini Gus Baha sudah mengakui itu salah dan itu tidak bisa dipungkiri lagi, ya, itu masalah klasik. Dulu ya kami juga seperti itu, ya, ikut acara-acara seperti itu. Jadi ya hafal lah, kaum muslimin, ya. Kelakuan-kelakuan orang-orang yang seperti itu kami hafal. Ya, hafal betul, kaum muslimin. Dan coba kita lanjut videonya, kaum muslimin. Saya sering kalau mimpin di rumah,
Kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak moco saya keluar. Bapakmu wong liya kok moco kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha kata. Akhirnya anaknya udah wedi, nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendhet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Tuh kaum muslimin ya. Dan ternyata Gus Baha pun mengakui kaum muslimin ya, bahwa yang utama itu anaknya yang mendoakan, bukan tetangganya. Kalau tetangganya itu biasanya ya, mendoakan waktu diminta saja. Yang nggak diminta itu biasanya ya waktu sholat mayat, ya sholat jenazah. Itu nggak diminta pun mereka mendoakan. Tapi selebihnya untuk acara 1, 7, 40, 100 itu diminta. Kalau nggak diminta, belum tentu mereka mau mendoakan. Ya, jujur-jujuran sajalah kaum muslimin, di antara kita siapa yang mendoakan orang tua tetangga kita, anak tetangga kita, nggak ada. Kalaupun ada itu ya kemungkinan ya kecil sekali kaum muslimin. Kemungkinannya sangat kecil. Ya, kemungkinannya sangat kecil. Ya tetap kembali ke anak. Kembali ke anak. Ya tapi kembali ke realita tadi kaum muslimin yang disampaikan Gus Baha. Ya memang ya banyak terjadi seperti itu. Ya. Jangankan ikut baca, sholat 5 waktu saja kadang enggak kaum muslimin. Dan itu banyak sekali kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang ketika orang tuanya meninggal dunia, atau orang tua yang anaknya meninggal dunia, sholat mayat saja nggak bisa. Dan itu banyak kaum muslimin. Banyak sekali kami menemui yang seperti itu kaum muslimin. Dan rata-rata mereka ini menyelenggarakan acara tahlilan itu ya karena nggak enak sama orang, karena sudah menjadi kebiasaan ya, dan nggak sedikit yang mereka ya hutang-hutang kaum muslimin. Bahkan ya ASN pun ada yang rela berhutang demi acara tahlilan ya, padahal ketika sesuatu yang jelas-jelas disyariatkan dan gratis ya, misal sholat 5 waktu, mereka nggak ngerjakan. Mereka nggak ngerjakan, dan itu banyak. Mereka membuat acara-acara seperti itu ya karena nggak enak sama orang. Nanti kalau nggak bikin acara tahlilan, nanti dikatakan orang seperti ngubur kucing, ya. Dan itu ya sudah umum lah kaum muslimin, sudah umum. Bahkan waktu acara ya ada orang baca Quran ya, anaknya ya itu tadi kata Gus Baha. Wira-wiri keluar masuk rumah ngobrol ya, bahkan kadang ngobrolnya pun ngobrol-ngobrol perkara-perkara yang na'udzubillah min dzalik. Apalagi sekarang ini kaum muslimin ya, musim ya yang namanya slot lah, yang namanya apa itu yang sedang viral, FB Pro lah ya, itu obrolannya ke sana. Dan kenapa terjadi seperti itu? Karena minimnya pendidikan agama. Karena minimnya pendidikan agama. Di acara-acara seperti itu nggak diberikan masukan-masukan, nggak diberikan nasihat-nasihat, nggak diberikan tausiah-tausiah, ya, apa yang sebenarnya harus mereka prioritaskan. Ya, harusnya sampaikan, sampean, ya, mending sampean ndak tahlilan, ndak nyelenggarakan tahlilan 1 sampai 7, 40, 100, 1000, mendak dan sebagainya. Tapi sampean sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, setiap sholat mendoakan orang tua sampean. Sampean mending seperti itu. Ya, nggak tahlilan ndak apa-apa. Daripada sampean tahlilan seminggu penuh, ya, makanan banyak, sedekahnya banyak, tapi sampean nggak sholat. Ya, sampean nggak sholat. Karena sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Ya katakanlah ya untuk mengenakkan hati mereka lah, supaya mereka masih tetap mau tahlilan misalnya. Sampean itu kalau dianalogikan ya tahlilan itu ibaratnya aksesoris lah ya.
dia dikerjakan bagus, ya. Tapi itu bukan yang wajib, ya. Sementara sholat itu yang wajib, ya. Misal tahlilan itu ibaratnya arloji, harganya ya boleh miliaran, ya. Boleh harganya miliaran, ya. Seandainya antum pakai arloji itu bagus, ya. Tapi antum pakai baju, pakai celana, meskipun harganya ya cuma 100.000, ya, baju 50.000, celana 50.000. Tapi ketika sampean pakai baju, pakai celana, sampean ndak pakai arloji, ndak pakai jam tangan, itu nggak akan dianggap sebagai orang gila. Ya. Tapi umpama sampean pakai arloji, sampean tahlilan, tapi sampean ndak sholat, itu sama saja sampean pakai arloji, tapi sampean ndak pakai celana, ndak pakai baju. Lah, kira-kira apa akan dinilai antum itu orang yang pinter, orang yang sehat, orang yang waras, orang yang cerdas, atau akan dinilai antum itu orang yang tidak waras? Ya, dibuat analogi yang simpel seperti itu. Berani ndak kiainya? Kami yakin nggak berani. Kami yakin nggak berani kaum muslimin. Dan kalau seandainya kiai-kiai di daerah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Gus Baha, ya, ketika mimpin acara tahlilan, kok tuan rumah ndak ikut baca, ndak ikut mendoakan, kemudian kiainya berhenti, kiainya keluar, nggak mau mendoakan, ya, maka banyak sekali acara tahlilan yang batal, nggak jadi. Ya karena memang banyak sekali kaum muslimin yang menyelenggarakan tahlilan, yang nggak sholat, ya, nggak ikut mendoakan orang tuanya. Waktu acara ya sibuk ngurusin makanan, sibuk ngobrol, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Ya. Karena apa? Karena memang penerapan acara tahlilan ini, yang konon katanya tahlilan itu adalah metode dakwah para wali, di mana katanya para wali dulu, ya, mengadakan acara tahlilan itu untuk mengenalkan Islam. Untuk mengenalkan Islam. Ya. Tapi sekarang itu acara tahlilan bukan untuk mengenalkan Islam. Sudah menjadi amaliyah yang nggak ada perkembangan sama sekali. Ya. Ya cuma seperti itu saja. Orang yang datang, yang ya mungkin puluhan tahun ikut tahlilan, nggak bisa baca Al-Quran, tetap nggak bisa baca Al-Quran. Yang nggak bisa sholat mayat, tetap nggak bisa sholat mayat. Bahkan yang nggak mengerjakan sholat wajib, tetap nggak menyelenggarakan sholat wajib, nggak melaksanakan sholat wajib. Tapi mereka dengan acara tahlilan ya seolah-olah itu lebih penting daripada sholat wajib. Ya karena memang kiainya kebanyakan juga mengabaikan sholat wajib. Ketika acara tahlilan yang digelar habis maghrib, ya, melewati waktu sholat isya, kiainya saja nggak peduli dengan suara azan. Apalagi jamaahnya, ya. Dan kembali pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya seperti itu, maka muridnya lebih parah lagi. Kiainya seperti itu, jamaahnya nggak kalah parah, ya. Malah bisa lebih parah lagi. Dan lebih musibah lagi ketika ada yang mengkritik langsung mendapat label Wahabi, ya. Mudah-mudahan jadi bahan renungan kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.